Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah akan saya lanjutkan mengenai bagaimana perbedaan zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama dari segi definisi, zakat mal adalah kewajiban yang dibebankan oleh syariat terkait harta. Jadi zakat harta yang harus dikeluarkan, sedangkan zakat fitrah adalah diwajibkan karena bukan kepemilikan harta secara khusus, tapi dibebankan karena di penghujung bulan Ramadan atau zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Adapun dalil pensyariatannya, zakat mal, para ulama sepakat bahwa kewajiban menunaikan zakat mal itu ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Adapun untuk zakat fitrah itu umumnya berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana secara khusus Nabi menyebutkan dengan istilah zakat al-fitr. Kemudian objek zakat sebagaimana yang telah disebutkan dari segi definisi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa objek dari zakat mal dulu adalah hartanya ya. Objek zakat mal itu harta yang dimiliki oleh seorang muzaki atau pemberi zakat. Sedangkan objek dari zakat fitrah itu adalah jiwa manusia. Jadi bisa jadi manusia itu tidak memiliki harta, namun penunaiannya dibebankan kepada pihak yang jadi walinya. Maksudnya kalau zakat mal tadi kan objeknya adalah harta, sedangkan zakat fitrah itu objeknya adalah jiwa manusia. Jadi maksudnya zakat fitrah itu seorang anak yang belum balik itu tetap diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Oleh siapa? Oleh oleh walinya atau orang tuanya. Maka orang yang belum balik itu penunaian zakat fitrahnya dibebankan kepada orang tua. Berbeda dengan zakat mal yang jika seseorang itu memiliki harta dengan dengan ketentuan tertentu, maka barulah dia mengeluarkan zakatnya. Kemudian untuk jenis zakat, untuk zakat mal itu ada beberapa jenis yang diperselisihkan di antara para ulama. Jadi zakat mal itu ada yang diwajibkan dikeluarkan dan ada yang diperselisihkan wajib dikeluarkan atau tidaknya menurut beberapa ulama. Adapun yang wajib itu apa saja, yaitu yang pertama hewan ternak seperti unta, hewan ternak ya seperti unta, sapi, kambing, emas dan perak, barang dagangan, kemudian barang temuan atau rikas, kemudian barang tambang, serta hasil pertanian seperti kurma, anggur, kedelai dan juga gandum. Inilah zakat mal yang sepakat ulama untuk hampir semua ulama sepakat untuk wajib untuk dikeluarkan. Kemudian zakat fitrah, ulama sepakat bahwa yang dikeluarkan itu adalah makanan pokok penduduk setempat. Jadi misalkan kita di Indonesia, maka dikeluarkannya dengan beras ya. Kemudian dalam kalangan ulama Hanafiyah itu menyebutkan bahwa memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang, akan tetapi harus senilai dengan bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Jadi juga ada alasan-alasan tertentu mengapa uang diperbolehkan dalam pembayaran zakat fitrah menurut ulama Hanafiyah. Salah satunya yaitu mungkin saja semiskin-miskinnya orang itu pasti memiliki makanan pokok. Misalkan kita di orang Indonesia semiskin-miskinnya pasti
mempunyai beras, akan tetapi untuk mengolah beras itu ya mereka yang tidak punya, misalkan gasnya atau listriknya atau bahkan lauknya, pelengkap nasinya, itu orang yang tidak punya. Makanya dari salah satu alasan inilah juga kalangan dari Hanafiyah, ulama Hanafiyah memperbolehkan dengan uang. Kemudian hukum taklifi. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat terkait hukum zakat mal. Zakat ini merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan atas setiap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat. Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa hukum melaksanakan zakat fitrah adalah fardu, yakni sesuatu yang hukumnya wajib untuk dikerjakan. Maka itu apabila ada orang yang meninggalkan kewajiban zakat tersebut, maka sesungguhnya dia telah berdosa. Adapun waktu pelaksanaannya untuk zakat mal itu adalah dikenal dengan istilah haul dan waktul hasad. Haul secara bahasa itu artinya tahun atau 1 tahun. Kemudian zakat itu juga ditunaikan setahun, maksudnya setahun sejak setelah nisabnya telah tercapai. Kemudian dari mazhab Maliki dan Hambali memperbolehkan zakat fitrah itu dibayarkan, tadi kan zakat fitrah itu di bulan Ramadan, nah di akhir bulan Ramadan. Tapi kalangan mazhab Maliki dan Hambali memperbolehkan zakat fitrah ini dibayarkan sebelum waktunya, yaitu 2 hari sebelum 1 Syawal. Jumhur ulama diantaranya mazhab Maliki, Asy-Syafi'i, Hambali menyebutkan bahwa batas akhir untuk menyerahkan zakat fitrah adalah sebelum selesainya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi dari awal sejak 1 Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, itulah batasan waktu pelaksanaan zakat fitrah. Mungkin itu saja penyampaian dari saya hilap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.